Nabi Muhammad SAW telah tiada ribuan tahun sebelum kita lahir di dunia ini. Namun, nama beliau yang kita ucap sehari-hari membuat beliau seolah hidup bersama kita. Ribuan tahun jarak itu tak membuat kita kehilangan jejak tentang jati diri beliau SAW. Kehidupan Nabi Muhammad SAW berikut sunnah-sunnah yang beliau tinggalkan begitu mudah kita gali. Baik melalui kitab-kitab hadis yang banyak tersebar maupun lumbung informasi internet, kita tetap merasa dekat dengan sumber hidayah itu meski telah berselang belasan abad lamanya. Hadis-hadis Rasulullah SAW yang kita dengar hari ini misalnya adalah kalimat-kalimat yang benar-benar keluar dari lisan beliau. Jaminan kebenaran itu dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Lalu, siapakah yang menjadi perantara penyambung antara lisan Rasulullah SAW 14 abad lalu dengan telinga kita hari ini? Jika kita mempelajari ilmu hadis, akan kita dapati istilah rihlah ilmiah, yaitu lawatan seorang perawi hadis dari kota atau negara yang satu menuju kota atau negara yang lain demi mencari hadis-hadis Rasulullah SAW. Tradisi ini sudah dilakukan oleh sahabat Nabi SAW. Abu Ayyub Al-Ansari misalnya, ia berangkat dari Madinah menuju Mesir untuk menemui Uqbah bin Amir. Keduanya sama-sama mendengar langsung hadis tersebut dari Rasulullah SAW. Namun, dengan mendatangi Uqbah, Abu Ayyub ingin memastikan bahwa hadis yang ia hafal sudah benar. Sahabat lain bernama Jabir bin Abdillah, ketika ia mendengar ada hadis Nabi yang dibawa oleh Abdullah bin Unais, ia segera membeli unta. Dengan unta itu, selama sebulan ia menempuh perjalanan ke Syria, menemui Abdullah bin Unais dan mengambil riwayat darinya. Di era tabi'in, tradisi rihlah ini juga terus berkembang. Tercatat beberapa nama ulama yang dikenal dengan rihlah ilmiahnya, seperti Sa'id bin Al-Musayyib yang menempuh perjalanan berhari-hari. Hasan Al-Basri berangkat dari Basrah menemui Ka'ab bin Ujrah di Kufah untuk maksud yang sama. Busr ibn Ubaidillah Al-Hadrami pernah berkelana ke Mesir untuk mendengarkan sebuah hadis. Ibn Shihab Al-Zuhri menyatakan pernah pula melakukan pengembaraan ke Syria menjumpai Atha ibn Yazid, Ibn Muhairis, dan Ibnu Haywah. Lalu ke Mesir, Irak, dan negeri-negeri Islam lainnya untuk mencari hadis. Perjalanan seperti ini terkadang tidak bisa diselesaikan hanya sekali jalan. Untuk mendapatkan satu hadis, Syu'bah bin Al-Hajjaj mengadakan perjalanan ke Mekah menjumpai Abdullah bin Atha. Ternyata, Ibnu Atha mendapatkan hadis itu dari Sa'ad bin Ibrahim. Maka Syu'bah pun mengadakan perjalanan ke Madinah untuk menemui Sa'ad. Sampai di Madinah, ternyata hadis itu diterima Sa'ad dari Ziyad bin Mikhraq. Syu'bah pun melanjutkan perjalanan ke Basrah untuk menemui Ziyad. Dari situ diketahui bahwa Ziyad menerima hadis itu dari Syahr bin Hashwab, dari Abu Raihanah, dari Uqbah bin Amir, dari Nabi SAW. Dalam rihlah tersebut, terkadang mereka juga ingin meraih apa yang disebut sebagai ulul isnad. Ilustrasi ulul isnad adalah sebagai berikut. A mendapatkan riwayat sebuah hadis dari B. B adalah tabi'ut tabi'in yang meriwayatkan satu hadis dari si C. Sedangkan C adalah seorang tabi'in yang meriwayatkan hadis itu dari si D, seorang sahabat. Maka, A tidak akan merasa puas dengan hanya meriwayatkan hadis tersebut dari sisi B. Tidak juga merasa puas dengan hanya meriwayatkan dari si C. Meski A sudah mendengarkan hadis tersebut dari si B dan C, ia akan tetap melakukan rihlah ilmiah menuju si D untuk mendengarkan hadis yang sebenarnya sudah ia dengar dari B dan C. Dalam pengembaraannya, terkadang pemilik riwayat yang dituju pencari hadis meninggal dunia terlebih dahulu. Dalam kitab Al-Rihlah fi Thalab Al-Hadis karya Al-Khatib Al-Baghdadi, terdapat setidaknya 14 riwayat seperti ini. Pada periode tabi'ut tabi'in, muncul para ulama hadis kenamaan. Karya-karya hadis monumental mereka dikenal dengan istilah Kutubus Sittah. Mereka adalah Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasai, dan Ibnu Majah.
Mereka juga melakukan rihlah hadis yang kemudian dibukukan. Syauqi Abu Khalil menggambarkan perjalanan mereka mencari hadis dalam bukunya Atlas Al-Hadis An-Nabawi. Imam Al-Bukhari, nama lengkapnya adalah Muhammad bin Ismail. Negeri yang diarunginya adalah Khurasan, Irak, Syam, Mesir, dan Madinah. Dalam sebuah riwayat, ia berkata, "Aku mengunjungi Mesir, Syam, dan Jazirah 2 kali, Basrah 4 kali, dan aku tinggal di Hijaz 6 tahun. Aku tidak ingat lagi berapa kali aku mengunjungi Kufah dan Baghdad." Dengan perjalanan itu, lebih 1000 guru ditemui Al-Bukhari untuk dimintai riwayat hadis. Ia mengatakan, "Aku mencatat 1080 nama yang tidak aku kenal selain sebagai pemilik riwayat hadis." Dari perjalanan panjang dan melelahkan itu, Al-Bukhari melahirkan lebih dari 20 kitab. Yang paling populer diantaranya Al-Adab Al-Mufrad, At-Tarikh Al-Kabir, At-Tarikh As-Saghir, dan yang paling terkenal tentunya Sahih Al-Bukhari. Imam Muslim, nama lengkapnya Muslim bin Hajjaj. Negeri-negeri yang pernah dijelajahinya adalah Hijaz, Mesir, Syam, dan Irak. Perjalanannya ia mulai pada usia 14 tahun. Saat itu, ia juga menunaikan ibadah haji. Dari Mekah, ia melanjutkan perjalanan menuju Basrah, Kufah, Baghdad, Rai, Mesir, dan Syam. Ratusan ulama ditemuinya untuk mendapatkan riwayat hadis termasuk Imam Al-Bukhari. Selain kitab Sahih Muslim yang ia tulis pada usia 19 tahun, beberapa kitab juga ditulis oleh ulama asal Naisabur ini. Di antara karya-karyanya adalah Al-Kuna wal Asma, Tabaqatut Tabi'in, dan Auladus Sahabah. Imam Abu Dawud, namanya Sulaiman bin Al-Ash'ath bin Ishaq Al-Azdi, berasal dari Sajistan, sebuah wilayah di perbatasan timur Iran dan barat daya Afghanistan. Dari sinilah ia memulai perjalanan menemui para ulama untuk mendapatkan riwayat hadis. Di antara kota-kota yang dijelajahinya adalah Baghdad, Basrah, Mekah, Fustat, Al-Quds, dan Damaskus. Selain menulis kumpulan hadis dalam Musnad Abu Dawud, ia juga menulis beberapa kitab, di antaranya Dalail Nubuwah, At-Tafarrud fis Sunan, dan Al-Masail Su'ila Anha Al-Imam Ahmad. Imam Abu Dawud juga memiliki kumpulan catatan tentang ulama-ulama hadis yang ditemuinya, seperti ulama-ulama Irak, Khurasan, Syam, dan Mesir. Imam At-Tirmidzi, namanya Muhammad bin Isa bin Saurah. Negeri-negeri yang dijelajahinya untuk mencari hadis adalah Bukhara, Khurasan, Irak, dan Hijaz. Kekuatan hafalan Imam At-Tirmidzi sangat luar biasa. Dalam perjalanan ke Mekah mencari hadis, ia bertemu dengan seorang syekh. Sebelumnya, ia pernah berjumpa dengan syekh ini dan mendapatkan 2 jilid hadis yang ia catat. Imam At-Tirmidzi mencocokkan kembali 2 jilid hadis itu dengan cara menghafal. Karena 2 jilid kitab itu tidak dibawa. Setelah itu, syekh memberi lagi 40 hadis baru. Dan Imam At-Tirmidzi mampu mengulanginya dengan menghafal tanpa ada kesalahan satu huruf pun. Di antara karya-karya Imam At-Tirmidzi adalah kitab Al-Jami atau dikenal Sunan At-Tirmidzi. Ia juga menulis kitab yang menjelaskan sosok Rasulullah SAW, yaitu Asy-Syama'il An-Nabawiyah. Selain itu, ia juga menulis kitab Al-Ilal, Al-Zuhud, dan kitab At-Tarikh. Imam At-Tirmidzi di dalam Al-Jami'-nya tidak hanya meriwayatkan hadis sahih semata, ia juga meriwayatkan hadis-hadis hasan, dhaif, gharib, dan mu'allal dengan tetap menerangkan kelemahannya. Imam An-Nasa'i, namanya Ahmad bin Syu'aib Al-Khurasani, berasal dari Nasa, wilayah Khurasan. Dalam mencari hadis, pengembaraannya meliputi Rai, Basrah, Baghdad, Mekah, Tabuk, Fustat, dan Al-Quds. Karya-karya Imam An-Nasa'i diantaranya adalah As-Sunan Al-Kubra, As-Sunan Al-Sugra, dan Ad-Du'afa wal Matrukuna fi Rijalil Hadis. Imam An-Nasa'i juga mempunyai 1 kitab tafsir. Dalam mengambil hadis dari seseorang, Imam Nasa'i dikenal sangat ketat syarat-syaratnya, bahkan lebih ketat dibandingkan Al-Bukhari dan Muslim. Syarat-syarat itu ia jelaskan dalam kitabnya yang berjudul Al-Mujtaba.
merupakan metodologi pengambilan riwayat hadis yang memadukan ilmu fikih dan ilmu sanad. Imam Ibnu Majah, namanya Muhammad bin Yazid bin Majah, dari Qazwin, Irak. Ia mengembara mencari hadis hingga ke Basra, Baghdad, Syam, Mesir, Hijaz, dan Ray. Selain kitab hadis, Imam Ibnu Majah juga menulis kitab tafsir dan sirah yang membahas era sahabat hingga ke masanya. Sayang, dari semua yang pernah beliau tulis, yang tersisa sampai ke tangan kita hari ini hanyalah kitab hadisnya, yaitu Sunan Ibnu Majah. Keenam ulama itu dengan masing-masing karyanya dikenal dengan sebutan Kutubus Sittah. Artinya 6 kitab induk kumpulan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebuah karya yang lahir dari perjuangan panjang dan berat demi menjaga keaslian sabda Nabi sampai ke telinga kita. Rihlah ilmiah yang dilakukan ke-6 imam hadis maupun generasi sebelum mereka adalah tradisi khusus yang sulit ditemukan dalam ajaran maupun agama selain Islam. Itulah mengapa kemurnian ajaran Islam masih tetap terjaga meski sudah berusia belasan abad. Secara garis besar, tradisi rihlah hadis membawa banyak manfaat. Manfaat itu diwariskan turun-temurun hingga kepada kita. Di antara manfaatnya ialah pewarisan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terwariskannya sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hingga kepada generasi akhir umat ini. Berkat perjuangan ulama dengan pengembaraan ilmunya, kita jadi mengerti ada ribuan sabda dan kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bisa kita dengar, kita tiru dan kita taati. Cek dan dicek, memastikan otentitas hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain mendapatkan redaksi hadis, para ulama pengembara ilmu juga memastikan hadis tersebut asli dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka menelusuri satu persatu pembawa hadis itu hingga sanadnya terhubung ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain mendapatkan nama orangnya, dengan rihlah tersebut mereka juga dapat memverifikasi kualitas personal si pembawa riwayat, baik kekuatan hafalan yang memastikan redaksinya tidak meleset, maupun kesalihan pribadi yang menjadi indikator kejujuran dalam menyampaikan sebuah hadis. Penyebaran ilmu. Selain mendapatkan ilmu baru berupa hadis, para pengembara ilmu juga dapat menimba ilmu lainnya. Mereka juga dapat mengajarkan ilmu yang mereka miliki untuk penduduk negeri yang mereka singgahi. 6 ulama penulis Kutubus Sittah. Sebelum mengembara untuk mencari hadis, mereka adalah ulama yang telah mempelajari berbagai disiplin ilmu di negerinya. Rihlah ilmu tersebut dapat menjadi sarana saling tukar dan saling memberi ilmu. Karena itulah, murid-murid yang menimba ilmu dari mereka berasal dari berbagai wilayah. Jaringan ilmu dan ulama. Singgahnya pengembara ilmu dari satu negeri ke negeri lain secara otomatis membentuk jaringan ahli ilmu. Adanya interaksi guru dengan guru atau guru dengan murid, bahkan murid dengan murid sekalipun. Semua itu membentuk jaringan penuntut ilmu lintas wilayah dengan berbagai keragaman khas yang dimiliki masing-masing. Sehingga jika terjadi perbedaan dalam memandang sebuah persoalan dapat disikapi dengan lapang dada, tidak sampai memicu perseteruan. Demikianlah Allah ilhamkan kepada generasi awal umat ini untuk melakukan berbagai upaya dalam menjaga ilmu syariat Islam. Dengannya ajaran ini bisa diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya dengan tetap menjaga kemurniannya, bersih dari penyimpangan. Semoga hal itu Allah ilhamkan pula kepada generasi hari ini, sehingga akan semakin banyak para penuntut ilmu yang siap melestarikan tradisi rihlah ilmu sebagai wujud dari penjagaan kemurnian agama Allah. لن ننطفي أبدا لن ننتهي أبدا إنا كبرق في السماء جاء